Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A ditambah B sama dengan... Oke, yang pertama kita tulis dulu di situ soalnya diketahui A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 ya, dikurangi dengan 2 pangkat 19. Lalu berarti ini sama dengan, ini kan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, kita harus tahu bahwa 2 pangkat 20 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 ya, dikurangi 2 pangkat 19. Oke. Jadi 2 pangkat 1 itu kan sama dengan 2 ya, maka ini saya keluarkan 2 pangkat 19-nya. Oke, 2 pangkat 19 saya keluarkan, tinggal di sini berarti 2 dikurangi 1. Oke, jadinya berarti 2 pangkat 19 dikali 2 dikurangi 1 berarti 1 ya, berarti tetap ketemunya adalah 2 pangkat 19. Dan ini tadi bahwa sama dengan A pangkat B. Oke. Lalu kita tahu di sini bahwa nilai A itu berarti sama dengan 2 ya. Oke. Nilai A-nya berarti yang ini. Nah, ini adalah nilai A. Lalu 19 ini adalah nilai B. Jadi kita bisa mencari bahwa A ditambah B, karena di soal disuruh mencari A ditambah B, berarti A-nya 2 ditambah B-nya itu 19 sama dengan 21. Oke, berarti jawabannya adalah D. Jarak kota A dan kota B adalah X kilometer. Dengan mengendarai sepeda motor, Abi pergi dari kota A ke kota B dengan kecepatan Y km per jam dan pulang kembali dengan kecepatan Z km per jam. Berapa kecepatan rata-rata perjalanan Abi pulang pergi menggunakan motor? Oke, jadi biasanya banyak di antara kalian kalau ada soal seperti ini, kalian biasanya tertipu ya. Biasanya mencari kecepatan rata-rata, langsung kalian gini, V rata-rata, maka langsung kalian kecepatannya di situ berapa, Y sama Z ya, kalian tulis langsung Y ditambah Z dibagi 2. Nah, langsung kayak gini. Nah, kalau kalian mengerjakan kayak gini, ini adalah salah. Tidak boleh ya. Bahwa kalian kalau ada soal seperti ini, kalian harus menggunakan rumus seperti ini. Jadi, kecepatan itu simbolnya V ya. V rata-rata sama dengan, sebenarnya kecepatan rata-rata itu adalah jumlah jarak dibagi waktu gitu ya. Oke, jumlah jarak dibagi waktu atau S1 ditambah S2, jarak 1 tambah jarak 2, nanti dibagi totalnya waktu atau waktu total. Gini ya. Oke, kalau sudah, jarak yang pertama berarti dia berangkat dari A ke B, jaraknya X ya. Tulis X di situ. Nah, ini kalau kalian masih bingung, ini jaraknya diketahui X kilometer. Nah, kalau Abi pulang, berarti sama aja, jaraknya juga X ya, karena jaraknya pasti sama. Jadi ditambah X lagi. Oke, Nah, sekarang waktu, mencari waktu. Bahwa waktu itu rumusnya apa? Waktu itu rumusnya adalah jarak atau S dibagi dengan kecepatan.
Oke, pertama kita mencari waktu berangkat dulu. Berarti waktu berangkat jaraknya X berarti ya. Oke, jaraknya X dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya berarti di situ Y. Oke, ketika dia berangkat kecepatannya Y. Nih, ya. Oke. Kemudian ini ditambah. Kita mencari waktu pulang. Waktu pulang itu berarti jarak dibagi kecepatan pada saat pulang, jaraknya tetap X. Nah, dibagi dengan kecepatan pulangnya di situ yaitu Z. Oke, berarti di sini sorry, ini diganti Z ya. Oke, ini tak ganti Z. Nah, udah. Kalau sudah, sekarang baru kita sederhanakan. Bahwa X ditambah X itu sama dengan 2X ya. Oke, itu adalah 2X dibagi dengan, harus disamakan penyebutnya ini ya, Y dengan Z. Berarti di sini jadinya adalah XZ ditambah XY gitu ya. Tambah XY dibagi penyebutnya jadi YZ ya. Oke. Nah, ini perannya panjang gini. Oke, kalau sudah, maka karena pembagian kita jadiin perkalian aja biar lebih mudah. Jadi di situ 2X dikali berarti dibalik ya jadinya YZ dibagi dengan XZ ditambah XY. Maka hasilnya adalah dikalikan aja 2XYZ X Y Z dibagi dengan XY ditambah XZ XY ditambah XZ. Oke, berarti jawabannya di sini adalah D ya. Oke, kita kembali ke soal figural ya. Di situ ada gambar figural, ada gambar yang pertama atau gambar awal. Ini saya bilang awal ya berarti ya. Nah, yang kemudian di sini saya bilang ini adalah gambar akhir. Oke, dari awal sampai akhir kita harus tahu apa yang terjadi di situ. Yang pertama di sini sebenarnya ada dua bangun, yaitu bangun oval sama bangun persegi panjang. Oval yang awalnya di dalam menjadi akhirnya dia di luar, ovalnya di luar. Sedangkan di sini persegi panjang yang awalnya di luar setelah diproses menjadi di sini akhirnya dia ada di dalam. Jadi kebalikannya. Nah, sekarang kita berlakukan untuk bangun yang kedua ini. Nah, yang pertama adalah bangun persegi. Bangun persegi awalnya di dalam. Artinya persegi ini artinya nanti akan ada di luar. Bangun persegi ini harus di luar. Nah, sekarang kita mencari bangun persegi yang ada di luar. Nah, ini berarti salah ya. Ini berarti salah karena ini yang di luar adalah ovalnya. Kemudian ini yang di luar adalah bentuk bangun berbentuk tambah gitu ya. Berarti ini juga salah. Kalau yang ini yang di luar adalah persegi panjang, bukan persegi ya, tapi ini persegi panjang, tetap salah. Kemudian yang ini adalah enggak ada, perseginya enggak ada. Oke. Maka jawabannya adalah E berarti ya. Oke, ini. Jadi jawabannya adalah E. Diketahui gambar figural seperti ini, maka yang kita lakukan adalah kita mencari polanya ya. Temukan polanya. Yang pertama lihat gambar yang pertama ini. Oke, untuk gambar yang pertama ini dia menjadi seperti ini ya. Berarti yang jelas adalah dicerminkan dulu ya. Dia dicerminkan. Jadi sekarang kita lihat gambar yang kedua yang bawah ini. Sekarang lakukan hal yang sama. Kalau dia dicerminkan, kemungkinan jawabannya adalah antara A, B, dan C. Kemudian D ini jelas salah. D ini salah ya. Oke. E ini salah. Karena kalau dicerminkan jawabannya antara A, B, dan C. Kemudian dari gambar yang pertama ini ya, lingkaran ini awalnya warnanya putih, lalu setelah dicerminkan dia berubah menjadi hitam.
Maka sama yang di ujung ini bentuknya segitiga. Maka setelah dicerminkan, dia harus berubah menjadi warna hitam. Jadi yang warna hitam mana di sini? Nah, yang warna hitam berarti B ya. Kalau A di sini salah, yang C juga salah. Jadi jawabannya adalah B.